Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Monggo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Hannan, ya Mannan, ya Qadim al-Ihsan, bahru judik malyan, جد لنا بالغفران. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ربنا نستعفيك، ربنا نسترضيك، ولنا ظن فيك يا رجاء الإيمان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد والصلاة الدائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Ada beda ibu-ibu setelah membaca tahlil, setelah membaca la ilaha illallah, ada rasa beda. Nabi bersabda, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian dengan memperbanyak aktsiru min qauli la ilaha illallah, dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah. Jadi dengan kita selalu membaca la ilaha illallah, maka kita akan merasakan fresh, bukan tubuhnya tapi imannya. Bagaimana maksudnya? Akan merasa semakin mantap dengan keyakinan kita. Oleh karena itu, seorang yang beriman kepada Allah jangan pernah lepas dari mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan kalau bisa dibuat wirid
dibuat zikir sehari minimal lah 100 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak nunggu tahlilan, tidak nunggu orang meninggal baru membaca la ilaha illallah, tapi setiap hari jangan lepas. Kenapa? Karena Nabi sudah memberikan jaminan siapa orang yang akhir ucapannya sebelum meninggal dunia la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya sebelum mati, sebelum wafat adalah ucapan la ilaha illallah, maka kata Nabi Muhammad dijamin langsung masuk surga. Jadi luar biasa. Cuman ngomong la ilaha illallah. Kalau tidak sholat gimana, Bib? Cuma la ilaha illallah. Kalau orang tidak sholat, tidak mungkin bisa mengucapkan la ilaha illallah sebelum mati. Sekarang sehat bisa semuanya. Makanya orang yang menjaga la ilaha illallah, mengistiqomahkan la ilaha illallah, memang kelihatannya ringan ya? Mudah, semua orang bisa. Tapi kenapa kok tidak semuanya bisa menjadikan itu bacaan wirid? Kenapa? Kenapa kok tidak semua orang bisa membaca la ilaha illallah 100 kali setiap hari? Kenapa ibu-ibu? Padahal gampang ya? Kalau suruh nyanyi apal lagu-lagu, tapi baca la ilaha illallah 100 kali tidak pernah setiap hari. Karena memang yang mau membaca la ilaha illallah itu orang pilihan saja. Bayangkan ya, Nabi bersabda miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga. Kuncinya surga bukan pakai kunci yang seperti di rumah kita, tapi pakai ucapan la ilaha illallah. Artinya apa? Hanya orang-orang yang meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah yang bisa masuk surga. Memang di dunia kita disuruh sama Allah untuk berbuat baik kepada semua agama, gitu. Tapi nanti di akhirat hanya yang Islam saja, hanya yang la ilaha illallah saja yang ada di hatinya yang bisa masuk surga. Jadi hati-hati ya. Jangan tertipu, jangan terkecoh. Kalau ada kiai, kalau ada ustadz atau tokoh agama walaupun punya pesantren tapi mengatakan bahwasanya pintu surga bukan la ilaha illallah, itu berarti ustadz abal-abal. Ya, berarti apa? Kiai kaleng-kaleng, bahasa anak muda. Bukan kiai walaupun punya pesantren, gampang bikin pesantren. Kenapa? Karena ini melawan hadis Nabi. Apa ada yang seperti itu? Ada, lagi viral, ya, lagi rame kalau sekarang ini. Hati-hati. Jangan tertipu dengan pinternya ngomong, pinternya berpidato, tapi kalau sudah melawan Nabi Muhammad, terus mau ikut siapa? Kalau melawan saya, masuk akal. Tapi kalau yang dilawan Nabi Muhammad, mau ikut siapa terus? Nabi Muhammad sudah ngomong begini, kok dia malah melawan? Terus kamu ikut siapa nanti di akhirat? Mau masuk surga lewat mana? Monggo, hati-hati. Silahkan kita beragama dengan enak, tapi pilih dulu. Jangan asal telan. Jangan setiap ada orang ceramah, dia pasti bagus. Tidak. Sekarang semua orang bisa ngomong. Sekarang semua orang bisa berpidato. Maka pilih-pilih. Sampean sudah punya ulama, sudah punya kiai, sudah punya tokoh-tokoh agama yang semua sanadnya nyambung sampai Nabi Muhammad, yang semuanya ngajinya nyambung dari gurunya ke gurunya, dan semuanya sudah sepakat bahwasanya
masuk surga itu melalui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Serem Bu, serem nih. Kalau ada orang kecelakaan kita serem takut, tapi itu masuk surga ibu-ibu. Meninggal dunia masuk, karena dia mendapatkan musibah. Tapi yang masalah ini, yang bahaya ini kalau musibahnya dalam urusan agama. Orangnya sehat, makannya enak, tapi keyakinannya yang salah. Mungkin dia selamat di dunia, di akhirat tidak selamat. Alhamdulillah min dzalik. Masuk neraka. Ibu-ibu tahu neraka? Tahu neraka? Neraka tahu Pak? Apa neraka itu? Sering dengar iya. Panas. Rokok. Panas karena rokok. Haram. Kan gitu. Panasnya seperti di ketika tadi siang kan panas ya. Kayak di neraka. Padahal belum pernah melihat neraka. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal tadi saya memberikan peringatan, hati-hati. Tidak semua yang muncul di televisi bisa dijadikan tuntunan. Itu hanya tontonan, bukan tuntunan. Hati-hati Bu. Kalau sudah Nabi yang ngomong, maka kita sebagai umatnya sam'an wa ta'atan, nggih Gusti Kanjeng Nabi siap nurut. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Allah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memberikan informasi, untuk memerintahkan kepada umatnya, katakan wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, kalau mereka mengaku cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, fattabi'uni, patuhlah sama Nabi, patuhlah kepada Rasulullah SAW. Hati-hati, miris. Kita sudah ya sejak kecil diajari baca la ilaha illallah, ngaji. Ini ada TPK, masya Allah diajari la ilaha illallah. Kok sekarang malah ada orang bilang kunci surga bukan la ilaha illallah. Agama ini belum sempurna. Na'udzubillah min. Mugi-mugi selamat. Selamat di akhirat, selamat di dunia, selamat sampai kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilupakan saja, jangan didengarkan gitu. Walaupun profesor, doktor, insinyur, kiai haji diborong semua, tapi kalau sudah melenceng dari jalurnya Nabi Muhammad, mohon maaf. Walaupun Anda kiai, walaupun Anda habib, walaupun Anda ustadz, kalau Anda tidak sesuai dengan jalurnya Nabi Muhammad, melawan hadis Nabi Muhammad, kita tidak akan ikuti. Bahkan kita akan melawan mereka, karena kita adalah pecinta Nabi Muhammad. Makanya kita mauludan. Kenapa? Karena cinta Gusti Kanjeng Nabi. Kita kumpul ini kan karena cinta Nabi, bukan karena dukungan partai. Apa ada sponsornya Ustaz? Tidak ada kan? Ada dari partai-partai tidak ada kan? Tidak ada sponsornya. Warnanya juga macam-macam, tidak cuma hijau. Ada karpetnya merah. Ini bannernya biru. Tidak mewakili partai manapun. Berarti murni kita kumpul karena senang dengan Nabi Muhammad. Kita kumpul karena cinta kepada Rasulullah, yang karenanya nanti kita akan ditolong oleh Nabi Muhammad. Kita mauludan yang untung bukan Nabi Muhammad Bu, Pak, bukan. Di setiap kampung-kampung di Tegal ini semuanya ngadakan mauludan. Hebat dong Nabi Muhammad. Bukan yang hebat yang mauludan. Kok Nabi Muhammad sudah sebelum kita rayakan sudah emang hebat dari sananya. Udah dari sononya ya. Kalau kata orang Jakarta kan begitu. Udah dari sononya. Dari dulu Nabi Muhammad sudah mulia. Bukan semenjak lahir, sebelum lahir pun sudah mulia. Makanya diadakan Maulid Nabi. Kalau orang biasa
diadakan haul kiai, haul habib, haul syekh. Kenapa? Karena mereka jelas mulianya ketika sudah meninggal dunia. Ketika lahir dia belum tentu mulia apa tidak. Kalau dia soleh, ibadah, baik sama orang, baik sama Allah, akhirnya diangkat oleh Allah derajatnya, meninggal husnul khotimah, baru diadakan haul, mengenang kematiannya, kewafatannya. Tapi Nabi Muhammad sebelum lahir sudah mulia. Namanya sudah tertulis di setiap kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Makanya ketika kita baca Maulid Tiba, ya, ketika kita baca Maulid Tiba, hadis yang kedua itu dikatakan seorang sahabat bahwasanya dulu dia ngaji kitab Taurat sama bapaknya. Illa sifran wahidan kana yudhiluhu suduk. Ngajar bapaknya ngajari kitab Taurat. Oke. Kitab Taurat kepada Nabi siapa Ibu? Hah? Nabi siapa kitab Taurat? Halo. Ini tidur apa? Kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Zabur kepada, kitab Taurat kepada. Nah, jangan lupa, bukan tidak tahu, cuma lupa, ya itu memang alasan. Harus hafal, 4. Sebetulnya banyak kitab itu, cuma yang wajib dihafalin 4 saja. Ya, karena nabi-nabi juga banyak. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kitab Taurat ini kitabnya Nabi Musa yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, dan itulah kitabnya orang-orang Yahudi. Sahabat ini ngaji sama bapaknya kitab Taurat karena belum ada Al-Quran ketika itu. Yang aneh bin ajaib, kok 1 halaman disobek, sudah gitu disimpan di kotak, digembok, dikunci, kuncinya dihilangkan. Kan penasaran, semuanya 1 kitab diajarkan, kok sifron wahidan ini, 1 halaman ini kok dihilangkan sama bapaknya. Setelah bapaknya meninggal, dipaksa dibuka, ternyata 1 lembar dalam kitab Taurat itu menceritakan Nabi yang akhir zaman, Nabi di akhir zaman, mauliduhu di Makkah, wa hijratuhu di Madinah, wa sultanuhu. Jadi bapaknya rupanya ada hasud, tidak senang. Karena di situ halaman itu menceritakan Nabi Muhammad, akan ada Nabi Muhammad yang lahir di Mekah, hijrahnya di Madinah, dan kekuasaannya melampaui sampai Syam, sampai Syria kalau sekarang. Ketika menemukan itu langsung beliau cari, ternyata mendapatkan Nabi Muhammad. Artinya apa hadirin hadirat? Artinya Nabi Muhammad ini sudah viral sebelum lahir. Bahkan sifat-sifat Nabi Muhammad dalam kitab-kitab terdahulu sangat detail, sangat jelas. Sampai-sampai orang-orang Yahudi zaman dahulu, mereka lebih kenal sifatnya Nabi daripada sifatnya anaknya sendiri. Kita kan pasti tahu sama anak kita kan, oh anak saya itu apa itu, rambutnya lurus, ya, terus ada apa ini, undur-undurnya ini, apa bahasa sini? Hah? Uyang. Uyangnya 2, oh nakal berarti. Gitu. Baik. Kita sangat tahu anak kita, tapi orang-orang Yahudi sebelum Islam, mereka lebih kenal sifatnya Nabi Muhammad daripada sifat anaknya sendiri. Kan aneh. Saking jelasnya disebutkan dalam kitab-kitab Taurat. Makanya ketika Nabi Muhammad lahir, orang Yahudi yang hatinya bersih langsung percaya kepada Nabi.
Tapi orang Yahudi yang tidak terima, yang hasud, mereka tidak mengimani Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sebelum lahir sudah terkenal, sudah mulia, makanya yang dirayakan maulidnya. Okay? Tapi kalau orang biasa, yang dirayakan adalah haulnya. Jadi kita berbahagia atas nikmat Allah, yaitu dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Semua nikmat yang kita rasakan ini semuanya bersumber melalui Nabi Muhammad. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung-hitung nikmatnya Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ibu-ibu, nikmat apa tidak sekarang? Mohon maaf nih bapak-bapak, saya lebih enak ngomong sama ibu-ibu. Bapak-bapaknya diam semuanya, tenang, menikmati betul anginnya nih. Kalau ibu-ibu nyaut nih, ternyata di seluruh tempat begitu. Bapak-bapak, halo? Ada sinyal? Alhamdulillah. Ibu-ibu, halo? Nah, kan lebih keras suaranya. Subhanallah. Allah berfirman, kalau kalian menghitung-hitung nikmat, kalian tidak akan mampu. Uniknya, di dalam ayat ini Allah menggunakan sirah, menggunakan kata nikmatun. Nah, tenang bu, cuman air. Ya? Air bu, Pak, air. Nah, nyapa saja ini. Kalau kalian menghitung satu nikmatku, kalian tidak akan mampu. Pakai kalimat nikmatun. Wa in ta'uddu nikmatullah. Kalau dalam bahasa Arab, nikmatun itu artinya satu nikmat. Kalau jamaknya ni'amun. Oke, dalam ilmu bahasa Arab, kalau kata tunggal nikmatun artinya satu nikmat. Kalau banyak nikmat, bahasa Arabnya ni'amun. Beda dengan bahasa Indonesia ini. Kalau bahasa Indonesia gampang, pokoknya kalau kalimat jamak tinggal diulang. Satu sapi, ya sapi. Kalau banyak sapi, sapi. Alhamdulillah, insyaallah berkah ya. Jangan takut, cuma air nih. Mau pindah dulu. Yang satu agak geser. Isi kosidah sedikit. Isi kosidah dulu handronya. Handronya disiapkan handro. Ya Hannan ya Mannan ya Qadim al-Ihsan. Ya Hannan ya Mannan ya Qadim al-Ihsan. Bahrul
Lanjut ibu-ibu. Bapak-bapak bagaimana? Lanjut. Alhamdulillah. Saya ulangi lagi nih. Ngaji nih, niat nih ngaji supaya ada hasilnya kita kumpul ini. Semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang perlu digarisbawahi di situ Allah menggunakan kata nikmatun yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu bermakna tunggal, satu nikmat. Kan aneh kok satu nikmat dihitung ya? Dan jika kalian menghitung nikmatnya Allah, loh, di situ Allah pakai kata nikmatun. Yang dihitung itu kan biasanya yang berbilang, yang berjumlah 5, 10, 100 itu dihitung. Tapi Allah mengatakan nikmatun. Aneh ini, Pak. Aneh. Para ulama tafsir membahas ini. Kok satu nikmat dihitung? Sebetulnya kalau secara akal-akalan yang sederhana, wa in ta'uddu ni'amallah. Ya, kalau kalian menghitung nikmat Allah, nah pantas banyak dihitung. Tapi di sini Allah mengatakan nikmat Allah, satu nikmat kamu hitung tidak akan mampu kamu menghitung. Contohnya nikmat hujan. Satu nikmat yaitu coba dihitung nikmat hujan ini. Satu nikmat hujan, karena satu hujan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, mencukupkan para petani daripada menyirami. Ya atau tidak? Karena hujan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menjadikan para pedagang-pedagang payung laris, penjual jas hujan laku. Ya apa tidak? Padahal cuma satu nikmat hujan. Berapa banyak orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari hujan. Nikmat apa lagi? Duduk. Ibu-ibu bisa duduk dengan nikmat ini. Ini nikmat duduk ya. Kita karena sehat, karena kita waktu kita longgar. Kalau kita tidak sehat tidak bisa duduk ibu ya, goyang terus sakit. Makan satu nikmat. Kalau ibu-ibu sakit tidak bisa makan dengan enak ya, makan sedikit sudah sakit tenggorokannya, perutnya sakit. Dari satu nikmat Allah berikan nikmat-nikmat yang lain. Dan semua nikmat yang kita rasakan di dunia ini kembali ke satu nikmat, yaitu lahirnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad dilahirkan, kita kenal sama Allah, kita tahu sholat, kita tahu yang haram, kita tahu yang halal ya? Sehingga kita selamat nanti di akhirat. Kenapa? Nikmat Nabi Muhammad. Jadi satu orang ini, Nabi Muhammad, melahirkan jutaan nikmat. Makanya kita syukuri, kita rayakan kelahiran beliau, karena melalui beliau kita mendapatkan nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Makanya jangan pernah berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bapak-bapak, mas-mas ya, apapun pekerjaan Anda, profesi Anda, selalulah bersolawat ya. Waktu-waktu yang bisa dibuat ngobrol dikurangi, diganti dengan solawat. Anda akan menjadi orang yang bahagia nanti di hari kiamat. Ibu-ibu yang biasanya sambil masak nyanyi diganti solawat, yang biasa sambil masak dia dibacakan solawat, Anda akan beruntung. Masakan Anda akan berkah, rumah Anda akan harmonis, suami Anda akan semakin sayang, dan anak-anak Anda akan semakin nurut berkat sholawat.
Buktinya apa hadirin? Ada satu cerita. Ada satu cerita seorang ulama besar yang bernama Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Ini ulama terkenal beliau. Siapa namanya? Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ketika berangkat ke Makkah Al-Mukarramah, ketika beliau tawaf di Ka'bah, kenapa tawaf nih Bu? Muteri Ka'bah. Muteri Ka'bah. Kalau kita masuk masjid, bentuk penghormatan kita kepada masjid namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Bentuk penghormatan kita kepada saudara kita adalah dengan kita mengucapkan assalamualaikum. Bentuk penghormatan kita kepada Ka'bah kalau masuk Masjidil Haram bukan dengan sholat tapi dengan tawaf. Kalau masuk masjid biasa, masjid di Tegal, masjid di Jakarta, masjid di mana saja, kita masuk sebagai bentuk penghormatan dengan kita sholat sunnah 2 rakaat. Kalau khusus Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, maka bentuk penghormatan kita ketika masuk dengan tawaf, muteri Ka'bah 7 kali. Nah, beliau Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri masuk ke Masjidil Haram, tawaf beliau. Ketika beliau tawaf, di depan beliau ada satu orang ibu-ibu, pemuda. Ketika beliau mendekat pemuda tersebut, kok ada yang aneh. Di mana-mana dalam umroh dan haji itu ada bacaan-bacaan khusus. Ketika tawaf bacanya ini, ketika sa'i bacanya ini, ketika nanti melempar jumroh bacanya ini, semua ada bacaannya. Tapi ini pemuda tawaf yang dibaca bukan doa-doa tapi sholawat. Melangkahkan satu kaki baca sholawat, langkah lagi sholawat, sampai berapa putaran semuanya baca sholawat. Sehingga beliau bertanya, Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri ini, Mas, ini kalau kita tanyanya, apa ndak hafal yang lain? Apa sampean ndak hafal doa-doanya? Kok semuanya baca sholawat? Di dalam tawaf ini ada bacaan khusus. Bukan sholawat saja yang dibaca. Dibilang begitu langsung melirik. Siapa kamu tanya-tanya? Kok ngurusin saya? Saya Sufyan Ats-Tsauri. Oh, ulama terkenal itu ya. Kalau seumpama bukan sampean yang tanya, saya tidak mau jawab. Tapi karena sampean orang yang alim, ulama yang tanya, maka saya akan jawab. Kenapa saya tidak melangkah satu kaki pasti baca sholawat? Karena kenapa? Saya ini berangkat haji. Saya ini berangkat ke sini sebetulnya sama bapak saya. Cuman bapak saya di tengah jalan, zaman dahulu perjalanan darat. Sudah gitu naiknya onta lagi. Jalan kaki sebagian itu Bu, bawa bekal banyak. Mungkin menuju Mekah butuh waktu berminggu-minggu bahkan 1 bulan baru sampai. Jadi perjalanan sangat susah. Saya dengan bapak saya berjalan, ketika sampai di satu kampung, satu daerah, bapak saya sakit. Tidak bisa melanjutkan perjalanan karena akhirnya saya rawat. Saya rawat bapak saya 1 hari, 2 hari, kok terakhir akhirnya malah meninggal. Bukannya sembuh malah wafat bapak saya. Saya sedih. Di tempat yang asing, jauh dari rumah kampung halaman, meninggal bapaknya. Gimana di dunia ini? Tidak ada yang kenal lagi. Di tengah jalan, akhirnya saya bingung, saya gelisah, saya tutup dengan kain jenazah bapak saya. Dalam keadaan yang bingung, gelisah, tidak tahu mau kemana, mau apa, tidak tahu sudah ini.
saya tutup dengan kain jenazah ayah saya. Yang membuat saya tambah sedih dan menangis, ketika wafat tiba-tiba wajah bapak saya berubah menjadi hitam yang sangat hitam. Wah, berarti bapak saya ini ada dosa yang besar. Ada apa ini? Yang sebetulnya tidak hitam, wajahnya langsung berubah jadi hitam. Malu beliau, malu si anak muda ini, ditutup kain. Takutnya ada orang lewat lihat kan malu. Saya bingung, saya gelisah, saya capek. Saya duduk di situ sampai akhirnya karena saya capek, saya tertidur. Kecapean tertidur. Nah, dalam tidur ini yang ajaib, Ibu. Kisah nyata ini betul-betul ajaib sekali. Ketika saya tertidur, saya bermimpi. Dalam mimpi saya tersebut, tiba-tiba ada satu orang datang dengan wajah yang tampan, dengan aroma yang wangi, dengan pakaian yang bersih, putih, wangi, ganteng, sempurna, bercahaya. Kaget saya. Tiba-tiba orang ini datang mendekati jenazah bapak saya. Kemudian dia buka kain penutup wajah bapak saya. Kemudian orang tadi yang ganteng ini, dia mengusap wajah bapak saya. Sekali usap langsung wajah bapak saya bersih, bersinar putih lagi. Setelah itu langsung ini orang yang ganteng berpaling mau jalan lagi. Melongo saya, ya. Ini anak dalam mimpi nih Bu ya. Dia heran. Mumpung belum kabur, mumpung belum jauh, langsung dia tarik bajunya. Dipegang bajunya, ujungnya ditarik. Tahan, tunggu dulu Bapak. Tunggu dulu, siapa panjenengan ini? Siapa sampean ini? Kamu udah kenal saya? Enggak, saya tidak kenal. Saya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi Rasulullah. Nabi Muhammad, Pak. Ya Rasulullah, engkau Rasulullah. Iya. Bapak kamu ini banyak dosanya. Bapak kamu ini banyak maksiatnya. Makanya langsung diadab sama Allah, meninggal langsung Allah rubah wajahnya jadi hitam gelap. Cuman bapak kamu ini punya amal khusus. Apa itu ya Rasulullah? Bapak kamu ini tidak pernah berhenti sholawat. Walaupun dosa istiqomah, tapi sholawat juga istiqomah. Karena ikhlas sholawatnya, karena betul-betul cinta kepada saya, maka saya tidak mau menyia-nyiakan pecinta saya. Saya akan selamatkan, saya beri syafaat bapak kamu. Langsung jalan Nabi Muhammad, kaget ini pemuda, bangun. Oh, cuma mimpi ternyata. Ya, cuman sudah senang dia, ternyata cuma mimpi. Tapi subhanallah dilihat sudah tersingkap wajah bapaknya dan putih, bersinar dan wangi lagi. Ternyata mimpi yang menjadi kenyataan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Maka dia mengatakan kepada Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, ulama yang tanya itu, maka semenjak detik itu juga saya tidak pernah peraikan mulut saya dari bersalawat kepada Nabi. Bagaimana tidak ibu-ibu melihat dengan mata kepalanya, menyaksikan langsung, bukan katanya kitab, bukan katanya ulama ini. Dia melihat langsung jenazah bapaknya yang hitam, yang awalnya ganteng jadi hitam, kemudian dipegang oleh Nabi dalam mimpi. Dalam keadaan bangun dia sadar, ternyata betul bapaknya sudah bersih lagi, bahkan wangi, bahkan bersinar wajah bapaknya. Ini kan fakta depan mata. Makanya disampaikan kepada kita oleh Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri supaya kita jangan sampai tidak dapat bagian dari barokah sholawat. Jangan nunggu ya, perintah-perintah lagi sudah.
Mulai sekarang niat ibu-ibu, jangan pernah berhenti sholawat, terus sholawat. Bapak terus sholawat ya, paksakan terus baca sholawat terus, karena sholawat ini akan memudahkan urusan kita. Sholawat ini akan menghapus dosa-dosa kita, dan sholawat ini yang akan menyelamatkan kita nanti di alam kubur. Semuanya akan berpindah. Sebelah sini ada pemakaman ini. Itu siapa yang di dalam situ? Ya keluarga kita kan. Kakek kita, ada bapak kita, ada paman kita, ada tetangga kita, ada saudara kita, dan nanti akan ada kita. Insya Allah apa pasti? Pasti. Rumah yang kita punya ini bukan pasti punya kita, walaupun sertifikat nama sampean. Ketika kita meninggal diganti nama ahli waris. Yang kita tempati apa? Hanya 2 meter kali setengah. Itu tempat tinggal kita yang abadi nanti. Yang beratus-ratus tahun kita akan di situ. Pertanyaannya mau bawa apa ke sana ibu-ibu? Membawa kulkas. Hah? Bapak mau bawa apa ke sana? Bawa gudang garam. Hah? Apa yang mau dibawa ke kuburan? Sholawat, amal ibadah kita. Ini kumpulnya kita pada malam hari ini nanti yang akan kita bawa ke alam kubur. Pahala yang kita kerjakan di malam hari ini karena senang, berbahagia atas lahirnya Nabi, ini nanti yang menemani kita di alam kubur. Kita nanti akan senang, ya Allah, untung saya dulu hadir maulid Nabi, untung saya dulu senang dengan lahirnya Nabi, sehingga Allah permudah urusan saya, sehingga Allah berikan kuburan saya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Hebatnya sholawat kepada Nabi Muhammad, Allah langsung merubah keadaan kita insyaAllah. Sholawatan ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Syamsul Badrun Nurul Qanuri Al-Ghani Sirwani Al-Nabi Suri salam alaika, Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wajhaka ya Sayyidi, ya Habibat walidayni, Raudhah Safil Mubarak, Wirdunya yawma nuzuli. Salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, insyaallah berkat hadirnya kita Allah memudah urusan kita. Dan semoga yang mudah-mudahan yang banyak hutang Allah lunaskan hutangnya, yang kena musibah Allah angkat musibahnya, keluarga kita yang sakit yang tidak bisa hadir insyaallah Allah sembuhkan penyakitnya, yang belum sholat Allah beri hidayah insyaallah, semoga bisa sholat lagi, bisa kembali kepada Allah, bisa dekat kita dengan Nabi Muhammad, dan insyaallah anak-anak kita yang ngaji, anak-anak kita yang belajar di TPQ Raudhatul Talibin, Allah berikan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat dunia akhirat,
yang bisa menuntun orang tuanya ke surganya. Amin ya Rabbal. Itulah investasinya orang tua. Ya, jangan nyiapkan HP buat anaknya, jangan nyiapkan rumah buat anaknya, tapi siapkan ilmu buat anak. Yang ketika kita meninggal, anak kita yang baca Yasin, anak kita yang baca tahlil, anak kita yang ziarah kubur. Kalau kita hanya menyiapkan uang, ketika kita meninggal dia tidak bisa ngaji. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Insyaallah barokah. Ini insyaallah ditutup dengan hujan. Insyaallah hujan ini hujan rahmat, hujan yang membawa barakah insyaallah. Dan semoga insyaallah TPQ ini semakin makmur, guru-gurunya diberikan kesehatan oleh Allah, santri-santrinya diberikan ilmu yang barokah, dan ulama semuanya kita sukses semuanya. Insyaallah berkat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita yang meninggal dunia, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Dan kita yang hadir dipanjangkan usianya oleh Allah, bisa ketemu lagi di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik, di khairin wa lutfin wa afiyah ala hadiniyah wa kulniyah salihah wa ala man wa abawna usrafna salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi barakati wa salil Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.